Bab ke-30. Ia terus menciumiku dengan penuh nafsu. Memaksa sampai aku membuka mulutku. Usahanya berhasil. Saat aku ingin protes, ia malah menciumku makin bernafsu lagi. Bukan hanya mencium paksa, ia pun melepaskan kancing gaunnya dan menarik tanganku untuk meraba tubuhnya. Apa ini? Kenapa Sheila agresif ini? Walau bagaimanapun aku seorang laki-laki normal, yang pasti akan tergoda. Apalagi aku sudah 2 tahun tidak pernah berhubungan suami istri sejak ditinggal Ayu. Aku mulai membalas ciumannya. Aku pikir aku akan terbakar nafsu seperti saat mencium Ayu dulu. Setelah kurasakan, ternyata ciuman Sheila yang penuh nafsu hanya terasa hambar bagiku. Sheila terus saja menggoda nafsu lelakiku. Tiba-tiba ada pesan SMS yang masuk di HP yang kutaruh di atas meja. Kulihat wallpaper yang bergambarkan putraku dengan Ayu. Wajah bayi mungil itu menyadarkanku dari perbuatan hilaf yang mungkin akan kulakukan sebentar lagi. Aku melepaskan ciumanku. Sheila amat kaget dengan perbuatanku yang tiba-tiba. Aku juga melepaskan tangan Sheila di leherku, dan tangan satunya lagi sibuk memaksaku menjelajahi tubuhnya. Dio, maaflah, aku nggak bisa. Sheila melihatku dengan pandangan penuh kecewa dan malu. Air matanya mulai keluar dari pelupuk mata hitamnya. Aku mengancingkan kembali kancing baju yang ia buka tadi. Jangan harapkan aku lagi, lah. Aku udah nggak punya perasaan lagi buat kamu. Tapi tadi kamu membalas ciumanku, yo. Kamu tuh masih suka sama aku, kata Sheila dengan suara bergetar, diselingi dengan derai air matanya. Aku mengacak-acak rambutku. Aku memang bodoh. Kenapa tadi aku membalas ciumannya? Seharusnya aku tolak saja sejak awal Sheila mencoba merayuku. Dio bodoh. Dio. Sheila mencoba melingkarkan lagi tangannya di leherku, namun segera aku tepis. Aku menghembuskan napas berat. Maaflah, tadi aku hanya mengetes saja perasaanku sama kamu. Dan aku yakin, aku gak mencintai kamu lagi. Plak, sebuah tamparan melayang di wajahku. Lama-lama aku terbiasa mendapat tamparan di wajahku. Maaflah, kataku sambil tertunduk. Dengan kesal, Sheila pergi meninggalkan rumahku. Dibantingnya pintu rumahku dengan penuh amarah. Aku mengambil HP-ku. Sebuah SMS dari operator yang masuk langsung kuhapus. Tidak penting. Kutatapi lagi wallpaper bayiku. Terima kasih sayang. Kamu sudah menyelamatkan papa dari kekhilafan yang akan papa buat. Kamu juga sudah menyadarkan papa. Siapa yang selama ini ternyata papa cintai. Jam 9 pagi. Aku keluar kamar dan bergabung dengan para karyawan. Anto, pesanan yang mau dikirim sudah kamu packing belum? Anto yang sedang asyik sarapan gorengan pun langsung menghentikan acara makannya dan melapor padaku. Udah yo, tinggal 2 lagi yang belum. Lagi nunggu kiriman kardus buat packing, lagi dibeli. Stok habis, makanya ngemil gorengan dulu biar perut kenyang. Oke, Pak Budi mana? Di rumah sebelah, lagi bikin ukiran kayu. Pesanan online ada yang minta motifnya pakai ukiran klasik. Aku bantuin Pak Budi dulu ya. Aku meninggalkan Anto dan menemui Pak Budi yang asyik membuat ukiran kayu. Aku mengambil pola yang belum digambar, mengamati bentuk request yang diinginkan, lalu mulai membantu Pak Budi. Kalau sudah membuat ukiran kayu, aku suka lupa waktu. Suara tepukan di pundakku menghentikan kegiatanku mengukir. Sejak tadi, Anto memanggil-manggilku, namun karena suara di sini amat berisik, kalau sedang bekerja aku tidak mendengarnya. Bos, kita mau makan siang dulu ya. Aku mengernyitkan keningku. Makan siang? Memang jam berapa sekarang? Aku mengeluarkan HP dan kulihat sudah jam 12 lewat. Iya, kita istirahat dulu. Aku nggak sadar kalau sudah makan siang. Makanya bos, kalau lagi bikin ukiran, jangan sambil mengenang masa lalu. Bos mah suka gitu, keasyikan ngukir sambil melamun, dan gak inget waktu. Aku tersenyum mendengar perkataan Anto. Memang benar, kadang aku terlalu asyik dengan lamunanku saat mengukir, jadi lupa waktu. Satu persatu karyawanku bubar untuk makan siang. Suasana pun kembali sepi. Aku pun memutuskan untuk menyelesaikan dulu ukiranku yang tinggal sedikit lagi. Dio. Lagi-lagi ada yang memanggilku. Iya, kenapa? Aku merapikan peralatan kerja dan berjalan menghampiri suara yang memanggilku. Ternyata Papa yang datang. Ia duduk di kursi depan rumah dan terlihat amat lelah.
Dasi di bajunya pun dikendorkan. Tumben datang ke sini siang-siang. Mau minum apa-apa? Lagi mumet. Minuman dingin aja biar seger. Diambilkan dulu. Aku melewati papa dan mengambilkan minuman teh kemasan dingin yang memang sudah aku stok saat belanja bulanan. Aku menaruh satu di meja dan membuka satu minuman untukku minum. Minum dulu, Pak. Papa membuka ketel teh dan meminumnya. Kamu udah makan belum, Yok? Aku menggelengkan kepalaku. Aku memang belum makan karena sibuk dengan ukiranku. Belum. Kerjaan kamu udah selesai belum? Kalau belum, ayo temani Papa makan. Papa lapar nih. Udah selesai sih. Mau dia pesenin makan pakai delivery aja? Gak usah. Kita ke restoran aja. Makan di tempat. Ya udah, Dio ganti baju dulu. Aku lalu masuk ke kamar dan mengganti bajuku. Tak lupa mencuci wajahku dulu, agar terlihat lebih manusiawi. Papa yang sekarang sering sekali mengunjungiku. Sejak Mama melakukan aksi protes dengan berbuat semaunya, dan mengancam akan mengajukan gugatan cerai, Papa bagai tak berdaya. Seperti hari ini, sudah seminggu Mama pergi ke Semarang, dan belum ada kabar kapan akan pulang. Papa sering menjemputnya dan membujuknya agar pulang. Barulah Mama mau pulang. Namun kali ini sepertinya kerjaan Papa banyak, jadi belum sempat membujuk Mama. Mereka jadi seperti anak kecil yang lagi marahan. Aku pun menemani Papa makan siang. Ia mengajakku makan di restoran sabu-sabu. Lumayan, makan siang gratis. Dio, kapan kamu akan mengambil alih perusahaan Papa? Papa udah capek nih. Harus ngurusin perusahaan. Belum lagi membujuk mama kamu yang pundung melulu. Beban Papa makin banyak nih, kebanyakan pikiran. Ini adalah bujukan Papa yang sudah kesekian kalinya sejak aku resign. Kasih Om Lim aja, Pak. Dulu katanya Papa mau kasih ke Om Lim kalau dia nggak mau pegang. Ya, itu kan dulu. Sekarang Papa lihat, kamu udah bisa pimpin perusahaan kamu sendiri. Sudah mandiri. Papa tenang kalau meninggalkan perusahaan dipimpin kamu. Gak usah lah, Pak. Dia lebih baik bangun perusahaan dia sendiri. Tolakku dengan halus. Papa meletakkan sendok makannya. Kamu masih belum maafin Papa, yo. Karena itu kamu gak mau pegang perusahaan lagi. Bukan gitu, Pak. Papa beneran nyesel sama keegoisan Papa. Dulu Papa pikir dengan memaksakan kehendak Papa, maka semua akan berjalan sesuai yang Papa mau. Tapi ternyata, semua berubah setelah Ayu pergi. Mama yang dengan berani menentang Papa, bahkan mau menceraikan Papa. Kamu yang makin down dan hampir depresi. Serta rongrongan Sheila yang membuat kepala Papa makin pusing. Papa menghela napas berat. Papa sadar, apa yang Ayu ucapkan waktu itu sama Papa benar adanya. Papa udah egois banget. Memaksakan kemauan Papa, malah membuat semuanya berantakan. Sekarang bahkan perusahaan yang Papa bangun dari nol dengan tujuan ingin membahagiakan kamu dan Mama. Malah kalian dengan terang-terangan menolaknya. Papa sekarang tinggal di rumah besar. Namun tanpa kehadiran kalian rasanya sedih sekali. Papa kesepian di hari tua Papa, yo. Selagi Papa masih punya waktu, Papa mau memperbaiki semuanya. Papa mau memperbaiki hubungan dengan Mama terlebih dahulu. Tolong pimpin perusahaan, agar Papa bisa fokus mendapatkan hati Mama kamu lagi. Hanya kamu yang bisa menolong Papa. Setelah kamu memimpin perusahaan, Papa tidak akan memaksakan lagi keinginan Papa sama kamu. Kamu mau bikin usaha kamu dari modal Papa juga gak apa-apa. Kamu mau mencari anak dan istrimu lagi juga, Papa gak akan larang lagi. Aku tertegun mendengar perkataan Papa. Benarkah sekarang Papa sudah membuka pintu restu untuk aku dan keluarga kecilku bersatu lagi? Papa meraih tanganku dan menepuknya lembut. Biarkan Papa menikmati masa tua Papa dengan tenang. Dan bisa menebus semua kesalahan Papa di masa lalu, yo. Kasih Papa kesempatan untuk melakukannya. Aku melihat wajah Papaku yang sudah berumur senja.
Wajahnya yang kuingat dulu sangat gar dan menakutkan. Sekarang hanyalah sesosok pria parubaya kesepian yang mulai banyak keriput di sana-sini. Papa walaupun otoriter, tapi adalah seorang suami yang setia. Walau dulu ia menyuruhku poligami, namun ia tidak seperti pengusaha lain yang memiliki wanita simpanan di mana-mana. Bagi Papa, hanyalah Mama seorang wanita yang ia cintai. Kesalahannya adalah terlalu otoriter dan memaksakan semua keputusannya. Melihat keadaannya saat ini, hati kecilku merasa kasihan. Papa hanya ditinggal Mama sesekali ke Semarang aja udah melo. Apalagi kalau Papa di posisi Dio, yang sudah ditinggal istri dan tak pernah melihat anaknya selama 3 tahun. Yang tak kusangka terjadi, Papa menangis. Papa yang dulu selalu kuanggap laki-laki nan gagah, namun sekarang menangis, menyesali perbuatannya selama ini. Tangisannya terdengar amat lirih dan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Kesepian Papa adalah karma yang harus ia bayar akibat kesalahannya dulu. Papa menyesal, yo. Papa sadar. Papa salah memperlakukan kamu dan Mama selama ini. Papa sadar. Papa sudah menyakiti Ayu dan calon anak kamu. Entah dengan apa Papa dapat menebus segala kesalahan Papa selama ini sama kalian. Beri Papa kesempatan melakukannya ya, yo. Sinar mata Papa memancarkan ketulusan dan penyesalannya yang teramat dalam. Mau ya, yo? Tanya Papa setelah aku tak juga mengatakan sepatah kata pun. Tolong, yo. Siapa yang akan tega melihat papanya yang dulu gagah, bahkan sering membentak dan mengomel, sekarang bahkan memohon meminta dimaafkan dan diberi kesempatan. Tiba-tiba, aku teringat perkataan Ayu. Baiklah, Dio akan memimpin perusahaan Papa, dengan syarat, biarkan Dio memilih sendiri dengan siapa Dio akan berumah tangga kelak. Iya, Papa janji, tidak akan memaksa kehendak Papa lagi. Tolong urus perusahaan. Papa mau meluluhkan hati Mama kamu lagi. Dan satu lagi, carilah istri dan anak kamu. Kamu gak nanya bagaimana keadaan Dio sekarang, yuk? Ayu menghela napasnya panjang. Gak perlulah, Dio pasti sudah bahagia sekarang. Kata siapa? Kalau Dio gak bahagia, kamu mau kembali lagi ke pelukannya? Pertanyaan yang amat menohok bagi Ayu. Sudahlah, gak usah ngebahas ini lagi. Ayu langsung menyudahinya. Kalau kamu gak move on, kapan kamu akan membuka hati kamu buat aku, yuk? Guntur mulai tidak sabar ternyata. Maaf, Tur. Guntur yang kali ini menghela napas panjang. Selain kata maaf yang akhirnya terucap dari Ayu setiap kali ia menanyakan pertanyaan seperti ini. Kamu masih cinta ya, yuk, sama Dio? Hening. Tidak ada jawaban lagi yang keluar dari mulut Ayu. Mami, Dio itu siapa? Pertanyaan Kevin langsung membuat Ayu kalang kabut. Ia harus menjawab apa pada anaknya. Selama ini ia tidak pernah membahas tentang siapa Dedi pada Kevin. Ia akan menjelaskannya saat Kevin mulai mengerti nanti. Ayu masih sibuk merangkai kata untuk menjelaskan siapa Dio, ketika Guntur yang akhirnya mengatakan siapa Dio. Dio adalah saudara sepupu Uncle. Mirip dia mukanya sama Kevin. Tur. Ayu mulai memberi peringatan agar Guntur tidak mengatakan yang macam-macam pada Kevin. Kita makan aja yuk. Kayaknya udah matang tuh ikannya. Habis makan kita pulang. Besok, Mommy dan Uncle harus kerja lagi nyari uang yang banyak. Oke, Bos? Oke. Guntur lalu menggendong Kevin dan mengajaknya masuk kembali ke dalam restoran. Ayu bernapas lega. Sepertinya ia harus mulai menyiapkan mental jika Kevin mulai menanyakan pertanyaan yang membuat jantungnya deg-degan kayak tadi. Ayu pun mengikuti langkah Guntur masuk ke restoran. Di meja mereka telah terhidang 1 bakul nasi, 2 porsi ikan bakar, dan 2 buah kelapa muda. Tak lupa lalapan juga terhidang bersama sambal. Selesai makan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pusat kota Palembang. Sampai rumah Ayu sudah jam 10 malam. Kevin pun sudah tertidur lelap di dalam pelukan Ayu
Besok aku mau ke Semarang. Mama nyuruh pulang, kangen katanya. Kok kamu gak bilang? Kan kamu capek sekarang, habis jalan-jalan. Tapi besok udah harus terbang ke Semarang lagi. Gak apa-apa, santai aja. Toh, aku senang pergi sama kalian. Aku pulang dulu ya, Yu. Iya, makasih banyak Tur untuk hari ini. Kata Ayu tulus. Oh ya, kamu mau dibawain oleh-oleh apa dari Semarang? Atau kamu mau aku bawain masakan Tante Lia nggak? Ayu mengernyitkan dahinya, mendengar nama mertuanya disebut Guntur. Mama Lia. Memangnya Mama Lia lagi di Semarang? Kemarin Mama bilang sih udah seminggu lebih di sana, belum pulang-pulang. Berantem lagi kali sama Om Putra. Oh, gak usah deh. Nanti Mama Lia tahu lagi kalau aku selama ini ada di Palembang. Aku nitip Bandeng Juana aja deh, 3 kilo. 1 kilo buat aku, dan 2 kilo bisa tolong dikirimin buat keluarga aku nggak yang di Jakarta? Kebiasaan deh, dikasih hati minta jantung. Hehehe. Tenang aja, nanti aku kirimin buat orang tua kamu. Aku pulang dulu ya, nitip perusahaan ya Yu. Siap bos. Sekali lagi makasih banyak ya Tur. Ayu pun mengantarkan Guntur sampai ke depan rumahnya. Ayu baru masuk ke dalam rumah. Setelah mobil Guntur sudah tidak terlihat lagi, bersambung